Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi bi'izzatihi wa bijalalihi tatimmus sholihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibil mu'jizat wa ala alihi washabihi ahlil karomat. Ketika Abu Musa al-Asy'ari merasa dirinya mau wafat, mau meninggal, dia bercerita kepada anak-anaknya Abdullah bin Muhammad, atau boleh jadi kepada anak-anaknya juga. Ada seorang laki-laki yang tinggal di menara selama 70 tahun. Selama 70 tahun itu tidak pernah keluar cuma satu kalinya. Apa yang dilakukan oleh laki-laki itu di atas menara itu selama 70 tahun itu untuk hanya ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sengaja tidak keluar karena di luar itu tantangannya besar dan sumber kemaksiatan itu kan di luar dari menaranya. Suatu hari ada setan yang menyamar sebagai seorang perempuan bertamu kepada seorang laki-laki yang ada di menara itu. Kemudian di situ tinggal dengan laki-laki yang selama 70 tahun tobat ibadah di menara itu. Setan yang menyerupai perempuan itu selama 7 hari lamanya. Akhirnya si laki-laki ini karena takut tergoda, karena dalam suatu ruangan dan di menara itu hanya 2 orang, dia laki-laki dengan perempuan, dengan setan yang menyerupakan perempuan. Akhirnya keluarlah si laki-laki ini dari menara tersebut. Ketika keluar, dia berjalan-jalan, sampailah dia itu di suatu perkampungan, sampai di sebuah rumah bilik. Ketika itu harinya gelap, hari gelap, kemudian dia sampai di situ. Ternyata di dalam bilik itu ada 12 orang miskin. 12 orang miskin. Laki-laki yang tadi diceritakan oleh Abu Musa al-Asy'ari itu, karena dalam keadaan letih dan capek, akhirnya dia ambruk dan tidur di rumahnya orang miskin yang jumlah 12 itu. Tiba-tiba ada seorang rahib utusan dari seseorang yang mengutus untuk memberi makan roti terhadap 12 orang itu, karena orang miskin yang kekurangan hartanya. Akhirnya bagaimana? Karena harinya gelap, malam itu gelap, akhirnya sang rahib itu, pendeta itu memberikan roti itu, dan laki-laki yang ahli ibadah itu pun menerima apa? Menerima roti. Sehingga dari 12 orang itu tampaknya si rahib ini memberikan roti dengan jumlah yang pas, cuma 12. Sehingga salah satu dari mereka itu tidak kebagian. Akhirnya berkata, "Rahib, sengajakah engkau tidak memberikan kepada saya roti?" Loh, bagaimana, kata rahib? "Saya udah kasihkan semuanya 12 roti." Ternyata sang rahib tidak tahu bahwa ada satu orang lagi di situ, yaitu laki-laki yang ahli ibadah itu. Ketika mendengar dialog seperti itu, akhirnya laki-laki yang ahli ibadah itu memberikan roti yang belum sempat dia makan dan dikasihkan kepada salah satu 12 orang itu yang tidak kebagian roti. Akhirnya esok harinya laki-laki yang ahli ibadah itu akhirnya meninggal dunia. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari menceritakan hal itu, dilanjutkan bahwasanya qala fawzinatis sab'una satan bisab'il layali farajahat as-sab'us layalil. Kata Abu Musa al-Asy'ari, kalau ditimbang pahalanya dia selama 7 hari dengan perempuan yang merayunya, laki-laki tersebut tidak tergodanya, ini timbangannya jauh lebih besar dibandingkan dia 70 tahun di atas menara hanya beribadah dan tidak berinteraksi dengan orang lain dan tidak bermaksiat dengan orang lain. Bayangkan sahabat-sahabat, jadi 7 hari dia tidak tergoda dengan perempuan yang merayunya, itu timbangannya jauh lebih besar daripada ibadah selama 70 tahun lamanya. Dan ternyata summa wuzinatis sab'ul layaliya, dan timbang apa sab'ul layaliya pitu piro-piro dina birroghifi farojahar roghif. Kalau ditimbang 7 amalnya dia yang mengekang hawa nafsunya, tidak tergoda dengan setan yang menyerupakan perempuan itu lebih besar dia memberikan roti terhadap orang lain yang dia rela berkorban menahan lapar dan kemudian mati daripada saudaranya tidak kebagian dan roti dan ternyata roti itu bukan haknya. Subhanallah sahabat. Dan ini kaitannya artinya bahwa amal-amal ibadah kita itu hanya Allah lah tahu, Allah yang mengganjarnya, Allah yang membalasnya. Demikianlah sahabat, sudah 30 menit perjumpaan kita pada episode kelima ini. Kita mudah-mudahan bisa bertemu kembali esok hari.
dan tentu saja dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat beribadah. Sampai bertemu kembali. Salam zona zuhri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.